absen. Semua kelurahan hadir ya. Citerep, lambaikan tangan. Nyerah. Yang hadir siapa aja Citerep? Ketua Sekretaris Bendahara komplit hadir. Kalau sekretaris lagi ada kelas, kalau ketua tadi dihubungi, tadi katanya mau ke Cianjur katanya ngomong. Jadi di sini ada pertama sama koordinator siap di belakang. Oh, siap. Oke, terima kasih Citerep. Cibabat. Siap, Kang. Cibabat KSB hadir. Ketua lagi kerja, sekretaris juga ada event, sebendahara lagi sakit, jadi saya sendiri. Ini Kang Jo ya, wakil ketua ya? Ya. Oke, siap. Untuk Pasir Kaliki. Pasir Kaliki ketua itu kakaknya lagi di rumah sakit. Oh iya, siap. Sekretarisnya kayaknya dalam perjalanan dan saya wakil sama Mas Pur di Pasir Kaliki berdua. Oh, siap. Dan sosial. Siap, Nun. Pasir Kaliki Cipageran. Siap, Kang. Yang Cipageran hadir ketua, sekretaris bendahara sama wakil bidang ya? Sama wakil bidang Kang Ruli, Kang. Oke, siap. Nun. Baik, rekan-rekan, terima kasih banyak. Intinya, mohon maaf, delay waktu rapat hari ini, rapat pra-evaluasi yang ya ini menjadi catatan kita semua. Alhamdulillah di sini saya didampingi Kang Sekjen, juga Bendahara Karang Taruna Kecamatan, di mana sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa saat ini kita sudah mulai harus merapikan secara sisi organisasi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan sebetulnya dasar dari pertemuan sebelumnya, bahwa Karang Taruna khususnya di wilayah Kecamatan Cimahi Utara bagaimana untuk mulai merapikan secara sisi program kegiatan melalui administratif dan bentuk kegiatan secara aplikasi di lapangan. Jadi saat ini kita akan membahas terkait hasil evaluasi sebelumnya yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Jadi saat ini kita buat pra-evaluasi, di mana target kita akan laksanakan evaluasi program kegiatan selama beberapa waktu ke belakang. Itu insya Allah kita akan laksanakan, kita targetkan di akhir bulan November ini. Untuk jadwal, tanggal, hari, dan tempat, ya kami juga salah satunya membutuhkan saran juga, kira-kira di pertanggal berapa, karena ada beberapa poin yang harus teman-teman pengurus kelurahan itu siapkan. Tadi disampaikan oleh Kang Ferry, Kang Sekjen, bahwa ada beberapa poin sesuai dengan hasil evaluasi. Pertama, laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan. Kenapa? Bagaimana untuk nanti kita mengukur sudah sejauh mana, apa saja yang sudah dilaksanakan, apa saja yang sudah dikerjakan ketika memang pelaksanaan program kegiatan Karang Taruna. Nanti kita akan buatkan alat kontrol untuk mengukur progress report, capaian program kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam hal sisi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Jadi rekan-rekan mangga siapkan untuk laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan rencana kerja yang akan dilaksanakan ke depan. Bagaimana nanti kita bisa mengukur. Karena informasi juga di 2021, alhamdulillah kemarin kita pengurus kecamatan, diskusi dengan pembina tingkat kecamatan, Pak Camat dalam hal ini, bagaimana program-program kegiatan Karang Taruna itu harus sudah mulai terukur. Dan bagaimana nanti peran serta Karang Taruna dalam sisi pembangunan program pemerintah itu bisa lebih dimaksimalkan, terutama dalam sisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Poin yang kedua, evaluasi kegiatan yang ini ada beberapa poin yang sudah kita siapkan, yang nantinya juga rekan-rekan mohon juga dipersiapkan report kegiatan dari masing-masing tingkat kelurahan. Ini format laporan kegiatan bulanan. Jadi mohon juga nanti ke depan untuk laporan bulanan itu rekan-rekan juga sampaikan kepada kami di tingkat kecamatan supaya ini menjadi satu bahan bagaimana kita mengkaji dan mengevaluasi untuk nantinya ke depan fungsi peran kami di tingkat kecamatan membantu mendampingi, membantu secara sisi pendampingan dan juga sisi pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang ada di kelurahan. Jadi saya rasa format laporan kegiatan bulanan ini kami sudah sampaikan pada rekan-rekan di kelurahan yang mana kita sampaikan pada saat evaluasi sebelumnya. Untuk format laporan kegiatan ini bentuknya kita buletin. Jadi ada tanggal pelaksanaan kegiatan, uraian kegiatan, dan juga keterangan. Nanti bisa dilampirkan secara dokumentasinya. Nah, itu laporan kegiatan bulanan ini ya kami harapkan juga ada report ke kecamatan tiap bulan. Nah, nanti tinggal disepakati tanggal berapa, misalkan minggu keberapa untuk rekan-rekan bisa menyampaikan laporan tersebut. Nah, selanjutnya untuk format nanti kita sampaikan, ini juga ada beberapa poin yang mungkin harus dilengkapi dan disempurnakan. Jadi untuk format laporan kami harap rekan-rekan bisa menyesuaikan dan nanti format laporannya kita share ketika sudah disempurnakan untuk nanti selanjutnya bisa dijadikan patokan laporan kegiatan. Nah, ini selanjutnya tentang evaluasi ke depan yang nanti kita laksanakan. Jadi di evaluasi ini kita perlukan sebagai tolak ukur setiap kegiatan yang sudah dijalankan. Jadi untuk bisa memastikan apa kita sudah menjalankan sesuai target kebutuhan dan juga sudah bisa mencapai tujuan yang menjadi kebutuhan sesuai dengan kondisi di wilayah. Nah, untuk evaluasi ini tidak terbatas pada aktivitas teknis saja, tapi juga secara non-teknis. Contoh, dari sisi sejauh mana unit teknis di kelurahan masing-masing itu sudah terbentuk. Nah, itu kan juga menjadi tolak ukur bagaimana kinerja kita organisasi dalam sisi hal pengelolaan organisasi. Dan juga masih banyak PR dalam artian kita memberikan sisi pendidikan dan edukasi terkait bagaimana pengelolaan organisasi Karang Taruna dalam hal ini. Karena tidak sedikit juga masalah-masalah itu muncul di wilayah unit teknis RW ketika memang pola pemahaman dari rekan-rekan yang ada di wilayah itu belum sama dan belum sesuai dengan persepsi yang diatur oleh pedoman dasar. Nah, evaluasi juga dilakukan untuk membandingkan hasil akhir terkait pencapaian. Dari fungsi dari evaluasi yaitu fungsi pengukuran keberhasilan, fungsi seleksi, dalam artian mana program prioritas, mana program yang harus disegerakan. Jadi nanti kita bisa ukur. Secara fungsi diagnosis juga, jadi sudah sejauh mana atau apa saja yang menjadi peran fungsi kita. Jadi jangan sampai nanti yang sementara saat ini pasti itu menjadi dinamika juga ketika kita melaksanakan program kegiatan yang artinya tidak terlalu terukur, yang seharusnya sebagaimana fungsi peran kita sebagai kemitraan dengan pemerintah. Jadi ada dua fungsi secara peran partisipasi dan kemandirian. Nah, secara evaluasi ini kan bisa kita tentukan sudah sejauh mana kedua fungsi tadi sudah berjalan secara berimbangkah atau kita masih fokus di dalam satu program, satu fungsi
dan justru itu secara sisi fungsi lainnya belum terlalu maksimal. Itu juga bisa diukur. Nah, juga secara fungsi penempatannya kita bisa tepat. Karena jelas selain fungsi partisipasi juga fungsi kemandirian ini penting, di mana kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah. Nah, untuk selanjutnya ini ada format untuk report data basis, di mana memang saat ini jujur saja di Kecamatan Cimahi Utara kita belum punya data basis secara akurat, dalam artian warga Karang Taruna. Sesuai dengan pedoman dasar, warga Karang Taruna 13 sampai 45 tahun. Nah, kenapa kita butuh data basis untuk warga Karang Taruna? Supaya tadi menjadi bahan evaluasi. Berapa banyak warga Karang Taruna di wilayah kelurahan masing-masing. Umumnya di tingkat kecamatan Cimahi Utara, lebih luas lagi di tingkat kota. Supaya apa? Kita bisa menentukan program-program kegiatan untuk pengembangan SDM. Secara fungsi, peran dan fungsi di pedoman dasar bahwa Karang Taruna sebagai wahana pengembangan yang fungsinya bisa bentuk kegiatannya berupa preventif pencegahan, terus juga rehabilitasi dan juga pengembangan. Nah, contoh misalkan ketika kita punya data warga Karang Taruna usia 13 sampai 45 tahun, kita kategorikan nanti. Nah, ini formatnya seperti ini. Jadi usia 13 sampai 20 tahun kita klasifikasikan. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah kita nanti mengevaluasi program apa yang bisa kita lakukan. Katakanlah usia 13 sampai 20 tahun itu masih usia untuk pendidikan sekolah, dari mulai pendidikan dasar, menengah sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu juga kan bisa dijadikan program kegiatan, di mana nanti salah satu contoh di bidang pelatihan pendidikan dan pengembangan itu bisa melakukan program kegiatan baik secara formal ataupun non formal. Karena tidak sedikit juga mungkin rekan-rekan warga Karang Taruna usia sekolah atau usia pelajar ini banyak yang putus sekolah dan juga membutuhkan pendidikan secara non formal juga, secara keahlian. Klasifikasi selanjutnya di usia 20 sampai 30 tahun nanti akan banyak. Intinya data basis ini akan menjadi satu bahan dasar rekan-rekan menentukan program kegiatan atau program kerja yang diaplikasikan dengan program kegiatan. Nah, di contoh data basis warga Karang Taruna, misalkan di satu wilayah, untuk teknis kita bertahap jelas, dan juga perlu kami sampaikan saat ini rekan-rekan pengurus mungkin sudah mendapatkan informasi atau bahkan sudah mulai mengisi Google Form biodata. Nah, tahapan yang pertama sekarang itu kita laksanakan untuk pengurus yang ada sesuai dengan SK yang ada di kelurahan. Nah, ketika itu sudah selesai, nanti kita lanjutkan untuk pendataan pengurus tingkat unit RW yang sudah terbentuk. Nah, selanjutnya nanti ketika sudah itu selesai, baru kita lanjutkan untuk pengisian atau pendataan tersebut secara keseluruhan. Secara teknis nanti kita akan bahas di evaluasi nanti secara teknis. Ini sebagai gambaran saja. Nah, data potensi selanjutnya berkaitan dengan bidang ekonomi. Contoh, banyaknya warga Karang Taruna yang pengangguran. Nah, nanti kan rekan-rekan bisa menentukan dalam sisi bidang peningkatan ekonomi ini apa. Contoh misalkan membuat atau mengembangkan usaha baik produksi ataupun jasa dan lainnya yang dikelola oleh Karang Taruna. Karena ke depan kemarin juga disampaikan oleh pembina kecamatan bagaimana dari sisi pembinaan, fungsi pembinaan pihak pemerintah dalam hal ini tingkat kelurahan dan kecamatan sampai kota untuk bisa membantu memfasilitasi. Jadi kegiatan Karang Taruna bukan hanya sebatas ya punten
di kegiatan seremonial ataupun partisipasi di kegiatan misalkan kelurahan atau kecamatan bahkan kota ada program kegiatan, kita hanya ikut berpartisipasi. Tetapi intinya bagaimana kegiatan tersebut ada feedback yang bisa dirasakan oleh warga Karang Taruna, otomatis secara kepengurusan dan semua unsur yang ada di dalamnya. Jadi contoh pendataan data potensi ini data permasalahan dan juga data solusi. Ya contohnya misalkan di bidang ekonomi tadi, banyaknya warga Karang Taruna yang pengangguran. Nah nanti potensi solusinya apa? Nanti di bidang ekonomi, oh ada ternyata mitra-mitra dunia usaha yang memang membutuhkan sumber daya manusia. Nah ketika nanti di Karang Taruna itu kita siapkan perangkatnya, nanti kan semua unsur bidang itu bergerak dalam artian oh kita butuh pelatihan terkait teknis, baik itu teknik otomotif dan lain sebagainya. Nah itu kan akan bisa memunculkan potensi untuk pengembangan ekonomi, bisa buat kelompok usaha. Oh contoh misal di Cipageran banyak lahan-lahan tidur yang memang belum termaksimalkan. Nah ketika nanti ada potensi tersebut, ya warga Karang Taruna yang sudah kita jaring dalam artian kita sudah analisa bahwa di situ muncul potensi yang bisa dikembangkan, kenapa tidak? Nah, contoh lain di bidang sosial, misalkan pelayanan kesejahteraan sosial secara keterpenuhan program yang ada, contoh di jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan sosial lainnya. Kenapa? Karena peran fungsi Karang Taruna adalah sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Artinya bagaimana masyarakat, khususnya warga Karang Taruna yang membutuhkan pelayanan. Contoh kasus bahwa ada salah satu warga, apalagi dia warga Karang Taruna, usianya 45 tahun. Dia dari ekonomi lemah, punya riwayat sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu kan bisa difasilitasi. Nah, dari data basis yang ada kan kita bisa lihat. Ya contoh nanti kan bisa kerjasama dengan pihak-pihak lain, contoh di kelurahan, kita ada Puskesos. Yang notabene ada juga rekan-rekan Karang Taruna yang terlibat di sana. Nah, dari sisi pendidikan, apa dasar kebutuhannya tadi, keterkaitan dengan kebutuhan pendidikan formal ataupun non formal. Contoh lain di bidang untuk pengembangan unggulan di usaha ekonomi produktif. Intinya target dari khususnya di Kecamatan Cimahi Utara, kenapa ini jadi salah satu program unggulan di mana organisasi ini memang butuh support secara fasilitas, sarana prasarana atau bahkan operasional. Nah, berarti kan harus ada sumber penghasilan yang memang menjadi rutinitas. Nah, itu bisa diwujudkan melalui apa? Ya melalui usaha ekonomi produktif. Di mana rekan-rekan juga saya yakin membutuhkan ada yang sudah aktivitas bekerja, ada juga yang belum. Jadi bagaimana media organisasi ini menjadi media pengembangan untuk ke depan bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bermanfaat dan menghasilkan. Intinya kurang lebih gambaran dari kegiatan praevaluasi ini dari poin-poin yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya adalah rekan-rekan mulai persiapkan ya bentuk melalui PowerPoint dari poin-poin laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, terus juga pelaporan hasil pendataan data basis baik dari sisi permasalahan yang ada di wilayah, potensi solusinya seperti apa gitu, dan juga pengembangan program unggulan di usaha ekonomi produktif, di mana di tiap kelurahan saya yakin banyak kelompok-kelompok usaha atau usaha secara individu yang bisa dikembangkan melalui media organisasi ini. Itu mungkin kurang lebih poin-poin yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mangga ada hal-hal yang perlu dibahas. Sementara dari saya cukupkan sekian, selain nanti saya lanjutkan lagi kepada Kang Peri untuk penentuan kapan
kita laksanakan evaluasi. Kalau target kita di akhir bulan November ini atau di awal Desember, ketika rekan-rekan sudah mempersiapkan bahan-bahan yang nanti akan disampaikan. Karena nanti teknisnya rekan-rekan itu presentasi, menyampaikan dari hasil-hasil poin yang kita sepakati ini untuk nanti tiap kelurahan mempresentasikan hasil laporan kegiatan, pendataan data basis, program-program apa yang sudah dilaksanakan, rencana kerja ke depan yang akan dilaksanakan, intervensi dan targetnya seperti apa, itu mangga rekan-rekan buat secara PowerPoint untuk nanti disampaikan. Dan alhamdulillah kemarin dengan pihak pembina, dalam hal ini Pak Camat juga, nanti rekan-rekan menyampaikan di depan beliau untuk evaluasi ini. Jadi ya termasuk dengan para pembina tingkat kelurahan. Jadi rekan-rekan itu bisa menyampaikan hasil laporan kegiatan di depan para pembina. Kurang lebih seperti itu. Sementara saya cukupkan sekian, saya kembalikan lagi ke Kang Sekjen untuk nanti bisa mungkin ada hal yang mau ditanyakan, didiskusikan, enggak. Jadi saya cukupkan sekian, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Kang Uci. Ya, mungkin tadi seperti yang telah dibahas oleh Kang Uci, ada beberapa poin, ada beberapa hal yang harus teman-teman di kelurahan harus dilaksanakan. Mungkin nanti kita akan lebih konsolidasi lagi ke depannya, dan juga butuh juga masukan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Mungkin saya akan tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas waktunya. Tidak, tambah lagi sih.